learning to play in Serie A again, so that I can improve myself and hopefully have a lot of good memories to this club. Yeah, I already did a lot of good things. Yeah, the people call me Banjay. Rumor Jay Itzes ke AC Milan ternyata bukan cuma kabar gorengan media-media Italia. Setelah dirumorkan tertarik, Rossoneri langsung melakukan kontak dengan perwakilan Bang Jay. Pasukan merah hitam diprediksi harus menebus hingga 20 juta euro untuk mendapatkan Itzes. Selain mengincar kapten timnas Indonesia ini, Rossoneri juga berhasrat memperkuat posisi lain. Robert Lewandowski menjadi salah satu yang diincar untuk posisi penyerang. Bagaimanakah peluang AC Milan belanja pemain-pemain baru di bursa musim dingin? Ambisi Allegri memperkuat pertahanan. AC Milan nampaknya masih akan terus berbenah bersama Massimiliano Allegri. Pelatih asal Italia ini nampak belum puas dengan kekuatan lini pertahanan pasukan merah hitam. Allegri masih sangat bergantung pada Strahinja Pavlovic dan Fikayo Tomori. Duo bek tengah Rossoneri ini hanya 2 kali tidak diturunkan bersama di Serie A musim ini. Ketergantungan pada Pavlovic dan Tomori bisa jadi pedang bermata dua bagi Rossoneri. Secara performa, AC Milan memang sukses membentuk pertahanan terbaik di Serie A musim ini karena baru jebol sebanyak 9 kali. Kombinasi Pavlovic dan Tomori juga diapresiasi tinggi oleh Fabio Capello. Unit pertahanan mereka bagus. Pavlovic dan Tomori menjadi pemain yang sama sekali nggak bisa disentuh untuk digantikan di pertahanan Milan saat ini, ucap Capello. Selain 2 nama tersebut, Rossoneri sebenarnya punya Matteo Gabbia yang cukup konsisten. Bek lokal Italia ini menjadi salah satu nyawa utama di skema 3 bek AC Milan. Saat Pavlovic, Tomori, dan Gabbia bermain, Rossoneri mencatatkan 7 clean sheet. Allegri juga punya wonderkid spesial di lini pertahanan seperti Davide Bartesaghi. Sayangnya pemain 19 tahun ini lebih maksimal jika dipasang sebagai wingback kiri. Alhasil AC Milan sering mendapatkan masalah ketika kedua Pavlovic dan Tomori absen. Para pengganti seperti Conny De Winter masih belum bisa tampil meyakinkan di mata Allegri. Salah satu contohnya terjadi di pertandingan 16 besar Coppa Italia kontra Lazio. Conny nampak kesulitan untuk mengimbangi gaya permainan Pavlovic dan Tomori. Hasilnya dirinya malah membuat blunder karena gagal mengikuti pergerakan Mattia Zaccagni yang akhirnya berbuah gol. Gak heran kalau permainan buruk ini buat Conny diganjar rating 4,5 saja. Pada akhirnya, inkonsistensi permainan para pemain pengganti buat Allegri mulai melirik bursa musim dingin. Ex-pelatih Juventus ini kabarnya ingin memulangkan Thiago Silva ke San Siro. Bek asal Brazil ini dinilai menjadi opsi yang paling realistis untuk didatangkan. Pasalnya, kontrak Thiago bersama Fluminense akan habis pada bulan Desember mendatang. Kedatangan Thiago dianggap bisa memberikan mentor pada pemain muda seperti Conny. Hal ini sebelumnya pernah dirinya lakukan saat menempa Levi Colwill saat masih berseragam Chelsea. Thiago juga dinilai masih memiliki kemampuan yang cocok untuk bertanding di Serie A. Hal ini bisa kita lihat dari kemenangan duelnya di Serie A Brazil yang mencapai 61% per 90 menit. Dirinya juga cocok untuk membangun serangan dari bawah karena keberhasilan umpannya mencapai 91% per 90 menit. Mulai serius mendekati Jay Itzes. Selain Thiago Silva, nama Jay Itzes seketika juga masuk ke dalam daftar incaran AC Milan. Bek tim nasional Indonesia ini disebut bisa menjadi pelapis yang sempurna bagi Rossoneri. Rumor Bang Jay ke AC Milan awalnya mungkin cuma dianggap sebagai gorengan media lokal Italia. Ya mau tidak mau, kita harus mengakui kalau konten yang menyeret nama Indonesia selalu viral. Apalagi sosok Itzes sangat disorot oleh pecinta sepak bola tanah air karena statusnya sebagai kapten timnas. Namun kabar Bang Jay akan pindah ke San Siro sekarang semakin membesar.
Banyak media dan jurnalis lokal Italia yang kredibel menyorot tentang rumor ini. Salah satunya Luca Cili yang menyebut kalau AC Milan terus memantau keadaan Idzes. AC Milan sedang mengikuti perkembangan Jay Idzes dari Sassuolo. Klub menyukai pemain tersebut karena usianya dan mulai mencoba untuk mendatangkannya. Bahkan manajemen Rossoneri kabarnya sudah mulai mengontak perwakilan Bang Jai. AC Milan telah memulai kontak awal dengan agen Idzes, menyusul minat mereka terhadap kapten timnas Indonesia tersebut. Tulis Wolpass Journal mengutip dari Europa Calcio. Ambisi manajemen AC Milan dan Bang Jai sebenarnya bertentangan dengan kehendak Massimiliano Allegri. Sang pelatih sebenarnya lebih condong untuk merekrut Thiago Silva. Memangnya apa alasannya? Thiago punya pengalaman hebat di Eropa dan sudah terbukti di berbagai klub top Eropa. Namun pemain asal Brazil ini tentu nggak bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan umur 41 tahun, Thiago dirasa sudah melewati masa primanya sebagai pesepak bola. Di lain sisi, mendatangkan Idzes justru lebih cocok dengan gaya pembelian manajemen Rossoneri. Pasalnya, ex-Venezia tersebut masih berusia 25 tahun yang membuatnya masih punya karir yang panjang. Belum lagi, Idzes bisa berkembang lebih jauh seperti yang diperlihatkannya di Venezia dan Sassuolo. Bahkan kapten timnas Indonesia ini juga lebih cocok bermain di skema 3 back Allegri. Alhasil, Rossoneri dinilai harus cepat dalam mengambil keputusan mengenai Idzes. Bursa transfer musim dingin disebut menjadi waktu terbaik untuk mendatangkannya. Jika bergerak di Januari nanti, AC Milan mungkin bisa menyegel Idzes dengan biaya 20 juta euro saja. Kalau menunda hingga musim panas, valuasi transfer Bang Jai diprediksi bakal lebih meroket. Hal ini sendiri nggak lepas dari penampilan Idzes yang terus meningkat bersama Sassuolo. Peluang Jay Idzes meninggalkan Sassuolo. Rumor ketertarikan AC Milan kepada Jay Idzes memang semakin kuat. Namun seberapa besar peluang Bang Jai akan dilepas oleh Sassuolo di bursa musim dingin? Sassuolo sekarang berada di posisi ke-8 Serie A dengan mengoleksi 20 poin. Klub berjuluk Nero Verdi ini hanya terpaut 4 poin dari zona Eropa. Sementara Idzes juga semakin konsisten mengisi starting lineup racikan Fabio Grosso. Bang Jai belum pernah mangkir dari 11 pemain utama Sassuolo setelah dicadangkan saat melawan Napoli di laga pertama Serie A. Kapten timnas Indonesia ini membentuk duet maut bersama Tarik Muharemovic. Duo bek tengah Sassuolo ini menjadi palang pintu tangguh di skema racikan Grosso. Muharemovic juga mengakui kualitas serta kepemimpinan Idzes di lini belakang. Pemain asal Bosnia Herzegovina ini cukup terkejut Bang Jai bisa menjadi leader yang lihai mengangkat moral tim. Idzes membantu saya dan kami. Dia banyak bicara di lapangan dan membantu saya meningkatkan moral tim. Fans Garuda tentu sudah tidak asing dengan karakter permainan Bang Jai yang seperti ini. Performa Idzes yang selalu stabil membuat Grosso ogah melakukan rotasi di lini belakang. Pelatih lokal Italia ini menilai komposisi pertahanan Sassuolo saat ini adalah yang terbaik. Saya selalu berusaha menjaga semuanya tetap simpel, dan kami tak ingin membongkar struktur yang sudah berjalan, tutur Grosso. Skuad Nero Verdi bermain dengan pola 4 back yang diisi Jos Doik dan Sebastian Walukiewicz sebagai back sayap. Sementara dua back tengah selalu diserahkan kepada Idzes dan Muharemovic. Dengan peran yang semakin vital di Sassuolo, nampaknya peluang transfer Idzes ke San Siro cukup rumit. Ditambah Bang Jai baru saja didatangkan Sassuolo di bursa transfer musim panas lalu. Kontrak Idzes di Mapei Stadium bahkan masih sangat panjang sampai 2029. Ditambah stok bek tengah Sassuolo musim ini juga tidak bisa dibilang melimpah. Selain Idzes dan Muharemovic, cuma ada Fali Kande, Kas Otendal, dan Filippo Robagna yang sering cedera. Otomatis Sassuolo harus mendapatkan pengganti Idzes sebelum melepasnya ke AC Milan. Celana pendek motif keren ini lagi flash sale mulai dari 10 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Amunisi baru demi mengejar Scudetto.
Selain memperbaiki lini pertahanan, AC Milan juga membidik peluang belanja untuk posisi lain. Lini serang menjadi salah satu sektor yang harus segera diperbaiki Rossoneri. Para penyerang AC Milan harusnya merasa malu dengan performa mereka di musim ini. Santiago Gimenez baru mencetak 1 gol dari 11 kali tampil untuk Rossoneri. Striker asal Meksiko ini bahkan belum pecah telur di Serie A musim ini. Kemudian ada Christopher Nkunku yang mulai dilabeli sebagai pembelian gagal. Setelah direkrut dari Chelsea, Nkunku nggak kunjung nyetel dengan permainan Rossoneri. Dana fantastis senilai 38 juta euro yang dihamburkan untuk merekrut Nkunku terasa mubazir. AC Milan seperti terkena scam karena membeli produk cacat dari Chelsea. Sama seperti Gimenez, Nkunku juga baru mencetak 1 gol untuk Rossoneri, itu pun terjadi di Coppa Italia. Dikutip dari Dani Longo selaku jurnalis lokal Italia, menyebut manajemen rapat mendadak karena Nkunku. Para petinggi Rossoneri kabarnya sudah muak dengan striker asal Prancis ini. Nkunku dirumorkan bisa segera dilepas AC Milan di bursa musim dingin mendatang. Sebagai gantinya, manajemen berencana untuk mendatangkan Robert Lewandowski. Striker asal Polandia ini mulai kehilangan tempat di racikan skema Hansi Flick. Kontrak Lewi di Barcelona akan segera berakhir pada musim panas 2026 mendatang. Rossoneri punya 2 opsi untuk merekrut Lewandowski. Memboyongnya langsung di bulan Januari atau merekrutnya secara gratis pada 2026. Dengan kondisi lini serang AC Milan yang tumpul, pilihan pertama lebih realistis untuk diambil. Rossoneri butuh pemain yang bisa memberikan dampak instan di lapangan. Meski umur Lewandowski sudah 37 tahun, sang striker dipercaya masih cukup tajam untuk Serie A. Jamie Vardy menjadi bukti nyata untuk pepatah tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Penyerang 38 tahun ini sudah mencetak 4 gol untuk Cremonese dari 10 pertandingan. Selain itu, AC Milan juga terbukti sukses memaksimalkan pemain tua seperti Luka Modric. Gelandang asal Kroasia ini awalnya datang ke San Siro untuk menikmati masa-masa jelang pensiun. Namun Modric malah terus diandalkan oleh Don Allegri untuk memimpin lini tengah. Sang pemain bahkan kabarnya akan ditawari perpanjangan kontrak dari manajemen. Selain menggait penyerang baru, AC Milan juga berencana menggait bek sayap anyar. Pasukan merah hitam sebelumnya telah memboyong fullback kiri 20 tahun dari Kolombia, yakni Juan Arizala. Namun Iglitare selaku direktur olahraga masih ingin mendatangkan 1 bek sayap kanan lagi. Dapatkan sepatu kaki cocok buat olahraga atau kasual cuma 400 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan peluang mendatangkan JIZ dan pemain bintang lain di musim dingin, akankah AC Milan lebih konsisten bersaing di puncak klasemen?